untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Nah, ini Elohimnya di depan, Allahnya di belakang. Harusnya Allahnya di depan, Tuhannya di belakang. Nah, ini kan kalau ini ya Tuhannya di depan, YHWH-nya Allahnya di depan, Tuhannya di belakang. Ini proper name-nya di depan, Tuhannya di belakang. Nah, ini dibalik. Tuhannya di depan, proper name-nya di belakang, begitu. Nih, engkau telah diberi melihatnya dan mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Nah, kurang ajar. Harusnya Allah lah Tuhan. Dibolak-balik ya. Gitu, silakan. Ya, Bujang 6, kamu agama Kristen Bujang 6? Oke. Ya begitu dong, jangan langsung naik dari si Billy. Santai Bang, santai Bang Bujang. Santai, enggak usah songong lah, enggak usah kelihatan kan songongmu di sini, biasa aja, Bos. Lu tahu nggak cara baca kitab suci dari bahasa Ibrani dengan bahasa Arab? Itu dari mana? Kanan apa kanan ke kiri apa kiri ke kanan? Hah? Coba kamu jawab. Apanya yang salah itu? Nah, itu dari yang Itu kan Ibrani ya kan? ke kiri. Terus salahnya di mana kalau bahasa Indonesia itu dari kanan ke kiri? Nah, kalau lu kan maksudnya? kiri ke Jadi kanan, kamu itu bodoh. goblok. Lah yang goblok lu. Itu terjemahan Al-Quran pun bahasa Indonesianya itu dibaca dari kanan ke kiri. Kita itu nggak bawa terjemahan. Kita bukan umat terjemahan. Kalian ini umat terjemahan. Iya, terjemahannya itu dibaca dari kanan ke kiri. Kalau original teksnya maupun bahasa Ibrani Arab itu dibaca inilah kafir Yunani beradab yang iya Bang Hampir, nanti bahasa-bahasanya cuma bacanya dari kiri dari kanan. Kau kok mau ngajarin orang baca kitabnya? Ini Oten ini memang teman-teman Kristen, kalau kalian memang lebih tahu dari kami, silakan saya tes dulu, baca satu aja ini, satu kata. Coba baca itu jangan kau. diturunin. Ya, coba Ya, kau coba baca kau baca dulu, itu. Bang. Nih, yang ini nih. Lu yang ngaku-ngaku Islam aja lu nggak tahu cara baca Al-Quran. Siapa yang Islam, boy? Bagaimana gimana caranya? Oi. Oten, Bang Billy itu bukan Islam. Itu bukan Islam. Bang Billy itu bukan Islam. Itu asli pemilik kitab yang kalian maling. Kurang jauh mainnya Bang Bujang. Justru kalian itu yang maling. Maling kitab. Apa yang kami maling? Apa yang kami maling? Aduh. Kau sok-sokan kau. Jadi gini sebenarnya, orang-orang Kristen harusnya punya identitas Tuhan yang percaya diri, misalnya. Justru gini Billy, justru kalian yang ngaku-ngaku Yahudi itu tidak bisa membuktikan bahwa benar-benar YHWH itu ada. Ya, Tuhan itu tidak ada secara fisik. Memang iya benar, Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu nggak ada karena Tuhan itu gelar. Mengerti loh? Tuhan, makanya gelar itu harusnya ditaruh di belakang, Allahnya di depan, gitu. Lu ngerti cara baca nggak? Iya, sekarang kalau kamu Kalau lebih bahasa tahu cara baca dari Ibrani, aku, silakan kalau teks dibaca. Ibrani itu dari Ya, kiri ke kanan. Iya, silakan dibaca. Kalau bahasa Indonesianya itu dari kanan ke kiri. Iya, sekarang silakan dibaca. Nih, ini nih. Ini coba. Nggak bakal bisa baca Bang. Baca Nah, itu. itu sama halnya dengan Al-Quran. Kalau Ya udah Al-Quran, baca apa bacanya itu, apa bacanya, itu dibaca apa bacanya itu? dari kiri ke Itulah kanan. dia Iya, baca apa Bang. Kalau bacanya itu? terjemahannya bahasa Indonesia Kau cuma itu dibaca kanan ke kiri. spekulasi ngulur-ngulur waktu aja kau. Jangan di-kick ya. Kalau dia nyerocos mainkan mute. Kita permalukan dia di sini. Jangan di-kick, biarkan dia kabur sendiri. Ya, Bang Bujang, silakan dibaca dulu, Bang Bujang. Lu goblok sebenarnya. Ya kalau Iya, kau ngaku-ngaku pintar kau baca coba itu. Islam aja Kalau lu kau tidak nggak tahu goblok coba cara baca baca itu. Al-Quran Kalau itu kau tidak gimana? goblok. Ya sudah kau baca, enggak usah nyerocos, Jangan gitu baca. lah.
Kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Kan mesti begitu ajaran Yesus. Nggak boleh ada kata-kata kasar keluar dari mulutmu, kata. Memang lu goblok. Ya Tuhanmu sendiri mengatakan. Ya udah kau baca itu, Dia kau baca. sendiri Kalau kau mengatakan enggak goblok, baca Yahudi itu. Bodoh kok. Kau bisa baca tidak? Kau bisa baca tidak? Coba. Tapi kan keselamatan kalian datang dari bangsa Yahudi. Gimana sih? Kita baca ayatnya. Keselamatan Kristen dari bangsa Yahudi. Nih. Woi, Bujang. Baca itu. Kau sendiri dan mengatakan Tuhan itu tidak ada. Benar, Tuhan itu enggak ada. Kau kalau sudah pakai kata lu aja sampai selesai. Jangan lu kau. Kelihatan kau bikin bahasamu. Kampungan kau. Yuk, kita lihat ayatnya. Kita main ayat. Kita Kristen main ayat. manusia dungu. Manusia kontol. Arabnya. Botol kau. Sampah. Kita lihat. Modal Kita sombong lihat. kau naik sini. Kita lihat ayatnya di dalam Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan kalian Bukan itu. dari Karisteng. Dasar Karisteng. Modal songong. Kenapa sih kalau itu kok suka marah-marah teman-teman Kristen kalau debat diskusi harusnya nggak usah marah-marah. Enggak gitu konteksnya, Bujang. Memang kau sifat kau itu sebenarnya sama ya dalam konteks Bible kau, bahwa menyatakan Lu diam dulu. berbanding Gue Israel marah. itu apa? Gue marah Gitu lu loh. karena narasimu gini. Oh, Kristen itu Kalau apa gue tadi ya? aja, kalau lu Gara-gara aja, nggak usah kamu bahasa lagi. Ibraninya dari Nggak usah kiri kau ke sosok kanan. Betawi kau. Kau Bahasa- kalau bukan Betawi, nggak usah lu gua. Jarimu dakian lagi. Kau lu gua. Kalau lu aja, nggak usah pakai kau lagi atau kamu. Jadi, Kelihatan hampir- kampunganmu. Kau Dasar kafir botol kau. Botol. tutup congormu di situ. Bisa Kenapa? dibesarkan. Congorku sama dengan congor Tuhanmu. Ya. Bisa dibesarkan. Kita kaji Oke, lagi ya. besarin, Bang. Ya, Oke. Ini kita lihat lagi tadi ayat tadi 3:5. Nih ya. Nih. Sabar. Itu dibaca dari mana? Ya, ata kamu ya hareta ledak telah melihat dan mengetahui Ki Hashem bahwasanya YHWH Hashem Huha Elohim dialah Tuhan gitu. Jadi bukan proper name-nya di belakang. Kita lihat terjemahannya sekarang. Lu ngerti nggak sih? Kita lihat terjemahannya. Ini terjemahannya ya, kita lihat. Sabar. Kita lihat terjemahannya. Ayat 35 ini dia. Nih, Terjemahannya dari mana? dari kiri. Dari kiri. You have been shown in order to know that Hashem tuh YHWH dulu. That Hashem, He is God, dialah Tuhan. Engkau sudah mengetahui bahwa Allah dialah Tuhan. Tuh, He is God, bukan Tuhan, dialah Allah. Salah, kebalik. Gitu, kalau mau terjemahannya. Gitu. Kasih naik, terus? Ya, jadi benar bahwa proper name-nya di depan. Hashem itu sama dengan bahasa Indonesia kan? Hashem di situ Tuhan. Bahasa Indonesianya. Hashem bukan di dalam Ibraninya di depan. Hashem di depan. Iya, karena Tuhannya di dari belakang. teks Ibraninya itu gini, Billy. Itu teks Ibrani itu dibaca kiri ke kanan. Salah dong, kanan ke kiri. Kalau terjemahannya itu dari kanan ke kiri. Botol memang. Salah, astaga Tuhan, kebalik. Namanya Itu- original tuh nggak ada yang dari Lu ngerti nggak? Teks aslinya Ibrani. Kau lalu. Kalau kau aja, kau sudah pakai kau, lu Teks lagi, Ibraninya kau lagi, itu lu dari lagi. kanan ke kiri. Kampungan kau. Kau kok ngajarin Penyembah orang Muhammad kitab ini sucinya? selalu kesetanan penyembah Muhammad. Itu kau yang perkosa anak kandungmu, kau yang hamil anak kandungmu, diam kau. Lius. Kau ndak malu kau hamil anak kandungmu kau. Kau buronan kau itu. Jadi buang bujang Jangan dari kanan ke dinaikkan kiri. itu tuh buronan itu, Ibraninya dicari dia itu. memang betul dari kanan Dia ke hamil kiri. anak Bang. kandungnya itu. Teks aslinya itu Nah, ini dibaca asli. dari kiri ke kanan. Salah bang, dari kanan ke kiri bang, mati dah. Dari kanan ke kiri kalau Ibrani itu. Halo. Ada dari Si kiri Bujang ke Enam kanan. ini si Beji memang songong nih anak nih. Iya, si Nopan ini.
Dari tadi Iya, kita benar. curigai juga suaranya. Ngomongnya Nopan. kan memang begitu lu. Ya Allah. Gua aja Iya. di Jakarta ya nggak tahu aja Kau orang ngomong Nias gue. pakai Gue lulu Jakarta. pula. Jadi Malu kau gila dengan bahasa ini, daerahmu ya? Ji. Hah? Iya. Itu si Beji itu. Kau sok-sokan Bisa kau. menang nih. Astagfirullahaladzim. Memang kurang ajar nih anak. Oh, Lu tahu lu tahu gue ini Beji itu dari mana? Pak Beji. Nggak usah lu gua. Kau orang Nias pakai lulu lagi. Nah, bikin malu kau dengan bahasa daerahmu. Malu kau. Astaga, Apa? Beji. Apa. Memang Mau kau tunjuk muka sama saya? Kita Nama tunjuk muka Tuhan lu sama-sama, tuh mau? bahasa daerahnya apa? Ya mau kau tunjuk muka sama saya? Hah? Ayo. Tunjuk muka sama saya. Nama Tuhanmu bahasa daerahnya apa? Waalaikumsalam. Sendiri. Lu dari Ini si B, si Nopan ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Si anak ingusan ini. Jadi kembali lagi, fokus tuh teman-teman. Jadi Oke, pertama, lanjut Bang Bil. jadi pertama nama Tuhan Islam harus dikembalikan. Jangan dipakai nama Allah di dalam kitab perjanjian lama atau kitab Injil. Nggak boleh lagi pakai kata Allah karena Allah itu Tuhannya orang Islam. Di mana? Di mana? Kita lihat aja kita Buktinya di Perjanjian mana? 1 ayat 1. Pada mulanya nih. Hah? Kita lihat ayatnya. Buktinya di mana? Di Al-Quran surah berapa? QS berapa? Allah itu nama Tuhan. Nih kita lihat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah dibaca Allah, bukan dibaca Allah. Oh enggak, Allah itu menurut kamus Hah? KBBI itu adalah nama orang Tuhannya orang Islam. Di mana Allah itu nama Tuhannya agama Islam? Nah, di Al-Quran. Di Al-Quran surah berapa? Al-Quran surat Toha ayat 14. Di surah atau ayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Waalaikumsalam aku ini warahmatullahi adalah Allah. Tidak dikatakan Assalamualaikum sesungguhnya aku ini namanya Allah. Waalaikumsalam Bang Ali. Waalaikumsalam Bang. Oke. Ya. Sama analogikan dengan siprit, Bang. Ya, Allah itu kok berubah. Di mana Al-Quranmu berapa? Surah berapa? Allah itu nama Tuhan. Kau ngomong aja ndak Saya karu-karuan bicara. loh. Kau ngomong aja ndak karu-karuan. Di sini Justru ayat Al-Quran yang kamu kutip dengar itu, dulu. di situ dikatakan tidak ada Tuhan. Terus bagaimana? Daripada bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Jelas tuh. Sama di bahasa Inggris, Malaysia. Dengar dulu. Bahasa Indonesia di kodak. Ya. Bang, Bang Ali. sinyalnya jelek Bang. Akan Bang Ali. membaca si Prite Aduh. itu pride menjadi si Prite. Bang, suaranya Bang Ali terputus Bang Ali. Datang ke Indonesia memakai tulisan Sprite. Lalu kau rubah menjadi si Prite, gitu. One. Di sini akal digunakan, Bang, ya. Jangan kebodohan dan kedunguan. Allah itu berasal daripada bahasa Arab. Dan tidak membaca bahasa Arab lah yang digunakan untuk membaca bahasa Arab. Itu tidak di dalam literasi bahasa Indonesia yang bisa menerjemahkan kata Allah. Ya. Ya kata Allah. Jangan kamu rubah-rubah kaidah dasar. Sprite yang dibawa bahasa Inggris masuk ke Indonesia. Saya Kamu tanya. akan menyebutnya Sprite. Oke, saya tanya. Tadi saya tanya kamu. Oke, Tidak. sekarang kalau Allah itu Kamu akan dari menyebutnya bahasa Arab. Sprite. Dibaca apa dari bahasa Indonesia? Juga bahasa Allah masuk ke Indonesia. Harus mengikuti kaidah yang digunakan untuk membaca atau kalimat atau yang menjadi persoalan suara yang keluar. Ya, misalnya kata one, tulisannya dibacanya gimana? One. Apa? Allah itu kata kerja. Di mana kau dapatkan itu? Aduh Bang Ali, nggak nyambung Bang. Apa sumber Bang, kamu Bang, mengatakan Bang. Allah itu kata kerja? Tulisannya one. Atau kata gelar? Ditulisnya ONE, dibaca one, itu kan bahasa Inggris. Bisa samakan gimana itu? Bang Bujang, Allah itu pepenem ya, nama
gitu loh. Tidak bisa disematkan di dalam diartikan. Tulisannya Allah dibaca pun Allah, bukan dibaca Allah. Karena itu kau tulis itu ALLH itu kalau di Arab itu alif lam ha double L. Kita membacakan itu Allah gitu loh. Kecuali kau tulis itu ALAA, nggak apa-apa, nggak L nggak double. Ini kau sudah ngambil perpanjangan untuk agama Islam kalian ini. Oke, sekarang Kalau kalian Tuhan itu coba ilah, buktikan. ya ilah. Buktikan di Al-Quran Kalau surah berapa. Allah itu perpenem, Dikatakan paham Allah nggak? itu nama Tuhan. Astaga, mau Makanya kalau di luar negeri, di Amerika atau di Inggris, mereka bingung kok Tuhan kalian Allah. Bingung mereka karena mereka tidak pakai terjemahan Allah tapi God. Itu yang lebih benar. Itu karena bahasa. Bahasa apa Allah itu? Bahasa apa coba? Allah itu bahasa Indonesia. Lu Ngarang Allah. aja kau. ALLAH itu bahasa apa? ALLAH bahasa apa? Kenapa? ALLAH itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kita lihat ya. Kita lihat KBBI, sabar. KBBI. Kita lihat Kok KBBI aja. KBBI? Oh iya kan itu standar bahasa yang Indonesia yang benar. Pemerintah Coba sudah host, jangan kau mute dulu komentar saya, biar saya typing dari bawah. Sabar. Menurut KBBI, Allah. Buka itu kok apa? Nggak usah, nggak usah. Dulu. Saya kau ngatur-ngatur host di sini. Mau dibacain dulu KBBI-nya. Mute dulu host. Menurut KBBI, Allah atau Allah yang kalian ucapkan atau Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab yang diyakini, dipuja dan disembah oleh umat Muslim sebagai itu menurut KBBI. Yang Maha Kuasa. Bukan Itu menurut KBBI Quran. ya. KBBI. Izin Bang Billy. Bujang Inam. Nopan, kau sok koreksi tulisan Allah yang notabene itu adalah bahasa nama Tuhan kami dalam bahasa Arab. Coba kau baca ini. Bisa kau baca ini enggak? Itu huruf-huruf Arab. Terus kenapa? Ya, bisa kau baca enggak? Izin sedikit. Inilah ya Kristen ini menjadi perusuh di ajaran Yesus, perusuh itu juga di dalam negara ini. Sebagai bahasa persatuan bahasa Indonesia, kalian merusuh. Jaringan abang gangguan, Bang. Aduh. Bang Ali, jaringannya abang enggak bisa. Suaranya abang enggak kedengeran, terputus-putus, Bang. Parah jaringannya abang. Nopan, coba kau baca ini. Jadi gini, sekarang Enggak, baca ini. kalau Bukan huruf ini, baca Arab ini, baca itu ini. dibentuk ini. jadi tulisan. Jangan kau pura-pura, Itu dibaca apa dari baca bahasa ini. Indonesia. Ya udah baca ini, baca ini, baca. Tulisannya gampang, kalau kau googling saya ganti. Baca ini. Saya tanya kamu, itu huruf jawab Arab dulu, itu baca kalau ini. Jangan ditulis kau dalam bentuk bertanya. tulisan dibaca Jangan apa? kau mengalihkan pembicaraan. Hah? Baca ini. Kau sok-sokan bahas Kalau lafaz ditulis Allah. dalam bahasa, sabar. Kalau ditulis dalam bahasa Indonesia ya ALLAH. Hah? Itu kan asal usulnya dari bahasa Arab. Makanya Kita kembalikan saya ke bahasa Arab. Bahasa Apa, Arab. komentar Kembalikan saya ke kalian ayatnya. buka supaya saya typing dari bawah. Kita Nggak buktikan perlu, benar nggak nggak, perlu. Allah itu Nggak kata perlu. dari Kau bahasa siapa Arab atau ngatur-ngatur bahasa di sini? Indonesia? Hah? Kau Buka komentar anak saya, ingusan sok buka, ngatur di sini. buka. Nggak ada isi kau. Buka komentar saya. Nggak perlu. Kau buka kolom komentar saya. Apa? Jangan Kenapa? Kalau saya nggak mau kenapa? Kalau saya Supaya nggak mau saya kenapa? typing. Keberatan kau? Hah? Kalau saya nggak mau kenapa? Kau pengecut. Kenapa? Itu namanya Ya pengecut. memang Kristen pengecut. Memang Kristen Kamu pengecut dan pengecut. maling. Memang Kristen ajaran pengecut dan maling. Jangan kamu nonaktifin supaya saya typing dari bawah. Memang kenapa? Kita buktikan Memang benar kenapa? nggak? Memang Allah kenapa? itu kata dari bahasa Arab atau Nggak bahasa perlu, nggak Indonesia. perlu. Kenapa mesti kau typing? Di sini aja kau ngomong langsung. Eh? Apain kau naik? Kenapa kau naik Itu- kalau cuma mau typing? Itu yang kamu tampilkan ini kan huruf-huruf Ya Arab udah kan? kau baca Kalau deh, ditulis dalam bentuk baca, tulisan Le, dibaca apa? baca. Hah? Ikro. Itu huruf hijaiyah. Silakan baca. Nggak usah, Lin, nggak usah begitu, Lin. Makanya lu buka Nggak kolom usah komentar lu, saya kau aja, biar pakai saya kau typing aja. dari bawah Kau sudah nih. pakai kau lagi. Udah, baca. Ikro. Huruf Arab Sudah, itu yang nggak usah, dibaca saya Allah nggak dari nanya ini huruf terjemahan apa. Al-Quran. Saya tidak nanya ini huruf apa. Saya suruh kau baca. Baca.
Lah itu tinggal dibaca aja 1, 2, 3, Saya 4, 5, tidak 6. tanya ini huruf apa dan saya minta kau membaca karena kau sok-sokan membahas Tinggal masalah kamu tulisan baca Arab. aja 1, 2, 3, Udah. 4 udah ada Kau tahu terjemahannya. baca tidak? Saya tanya kau tahu baca ini tidak? Kau tahu 1, baca 2, tidak? 3, 4, 5, 6, 7, 8, Nah, 9, itu 10. nomornya. Terus lo mau Itu baca apa? nomornya. Yang saya suruh hurufnya. Hah? Lo mau baca apa Hurufnya, lagi? bukan nomornya, hurufnya. Lah itu hurufnya semua di situ. Kau bisa bedakan enggak huruf dengan nomor? Itu hurufnya udah ada, tinggal dibaca. Mau bahasa Ya udah, coba kau Arabnya, baca. mau Coba apa kau mau baca. bahasa Indonesia? Indonesia. Bilang aja kau tidak tahu baca. Hah? Kau sudah tidak tahu baca. Yang lalu kamu sok-sokan tampilkan kau ini mengkoreksi. kan versi apa? Indonesia sama versi Arab. Jangan marah-marah bang, buang-buang tenaga puasa bang. Enggak, bukan marah Bang Bil. Jangan framing begitu Bang Bil, enggak enak lah. Bukan marah. Ini penegasan Santai aja. Bang, bukan marah. Jangan di framing begitu, enggak boleh. Ini penegasan Bang. Masa orang memframing begini masa orang memframing begini, anu lo sayang, baca lo Dinda. Ini framingan Bang, bahkan mengarah kepada penistaan. Kok penistaan? Harus tegas kita Bang. Lanjut. Kok penistaan? Iya, karena kau membahas nama Tuhan kami dengan Penistaannya seenak di kau. mana? Kau baca aja tidak bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus Iya, apa? itu nomornya. Coba kau baca hurufnya. 1, 2, Hijayahnya. 3, 4, 5, 6. Terus Itu nomor aja dengan huruf kau tidak tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, baik, Terus saya apa? tunjukkan yang ini. Coba kau baca ini ya, saya tunjukkan yang ini. Itu nomor yang kau baca. Hah? Saya minta kau huruf hijaiyah, kau tidak mau baca. Saya kasih yang ini. Nah, panik. Hah? Mulai ketakutan. Mulai tidak enak Kamu mau dudukmu. tunjukin Nah. apa? Sudah, tenangkan rohanimu. Saya suruh kau baca. Kau aja kalau nggak cuma tahu. spekulasi Kau begitu nggak deh. bisa bedakan Masih mana urusan huruf, kau. Sabar mana ya. bahasa. Sabar. Kau sok-sokan mau main spekulasi di sini, kuladeni kau. Kau Hah? mulai. Kok kamu kau bilang enggak pakai lu? penistaan. Kok pakai kamu? Penistaannya Kok di lu? mana? Tadi kau lu, sekarang kamu. Kenapa enggak pakai lu? Kok berubah? Kenapa enggak pakai lu? Tulisan dalam bentuk bahasa dalam bentuk tulisan Sudah, itu aja kamu nggak ngerti. Enggak usah pura-pura, enggak usah pura-pura. Boro-boro Sabar, saya tunjukkan kamu kau usul. ayat, kau baca. Baca. Kau baca ya. Kau sok-sokan kau. Hah? Nangis kau Lu aku bikin. tuh bisa ngerti nggak? Nah, enggak usah pakai lu, pakai kau aja, pakai kau deh, pakai kau. Dan bahasa Nah. Arab, bahasa Arab dalam bentuk Nah, ini tulisan. baca. Nah, ikro ini, baca. Baca. Woi. Baca. Sahabat ini. Ya, baca. Sesungguhnya Nah, itu Al-Qur'annya baca. benar-benar Bukan firman terjemahannya, Allah. Al-Qur'annya kau baca. Ayo. Selamat Lu tampilkan apa sih? siang. Iya, Her. Sabar dulu, Her. Selamat pagi, Her. Salam Merdi. Nah, Lu tampilkan apa sih? Masih pakai kata Allah. Itu yang di Jangan atas di-kick itu ya. tulisan Arab. jangan di-kick dia ya. Hah? Tulisan dari huruf-huruf Arab. Yang Ya di udah, bawah baca. itu bahasa Indonesia dalam bentuk Iya, tulisan. yang saya minta kau baca Hah? tulisan Arabnya. Baca. Itu tulisan Arab itu di bagian atas. Nah, udah, kau enggak tahu apa-apa. Mainkan mute-nya, jangan di-kick, biarkan dia kabur sendiri. Silakan Herdi dengan Bang Billy, silakan. Saya Itu biar- yang di tutup ini. atas itu. Kusiksa Yang kau di sini, atas Dek. itu tulisan dari huruf-huruf Arab. Kusiksa kau di sini. Ya, lanjut Herdi dengan Bang Billy kalau mau masuk, silakan. Ya, jadi kan tadi kitab ulangan 4 ayat 35. Engkau telah melihat dan mengetahui bahwasanya Hashem dialah Tuhan, tidak ada yang lain selain daripada Dia. Nah, dalam terjemahan LAI Nggak ada Hashem itu dalam kitab suci umat Yahudi. betul. Ini kesalahannya Osep. Harusnya Osep itu jelaskan Hasim itu apa ke dia supaya dia ngerti. Iya, tadi udah dibukain teksnya IHWH, dikasih terjemahannya juga dalam bahasa Inggris. Jadi bukan Tuhanlah, Tuhanlah Hasemlah Tuhan. Iya, Jadi dalam betul. terjemahannya Tuhanlah Allah, bukan harusnya Allah lah Tuhan, dibalik gitu. Kalau kau ngana baca itu Tapi ulangan bisa 4 loh. ayat 35. Jadi bisa diputar-putar. Proper bisa jadi predikat. Generik bisa jadi subjek. Contoh Prabowo presiden kita. Presiden kita adalah Prabowo kayak gitu. Bisa dibolak-balik. Sebentar, Jo. Prabowo Tuhan. Sebentar, Prabowo Jo. Tuhan Izin Bang Bil. Sebentar, Jo. Her. Bukan. Kita sapa dulu Pak Dance. Assalamualaikum Pak Dance. Wih, ada Pak Waalaikumsalam Danci. saudara-saudaraku. Menarik ya. Iya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak Danci. Bukan tentang itu, Osep. Tentang
kata, subjek dan predikat itu bisa dibolak-balik. Ya nggak bisa, kalau dalam tanah nggak bisa dibolak-balik. Itu kan sudah jelas. Ki Hasem huwa Elohim, bukan Ki Elohim huwa Hasem. Nggak gitu. Ki Hasem huwa Elohim, proper name-nya di depan, baru gelarnya di belakang. Gitu. Itu ada aturan mengikat nggak itu? Ya contoh nggak ada di dalam kitab di sini, di dalam kitab tanah ya yang nyambung gitu ya, nggak ada titik komanya bahwa Elohimnya itu di depan. Gelarnya itu di depan, Yahweh-nya di belakang. Ini kan masalah. Ketika pertama masalahnya ya ada dua masalah di sini. Yang paling major problem adalah kalian memakai nama Tuhan orang Islam, Allah. Itu masalah pertama. Ya. Nah, kedua, meletakkan nama Allah itu di belakang. Jadi Tuhanlah Allah, harusnya Allah lah Tuhan. Begitu. Itu masalah kedua, masalah yang sangat jelas. Nggak tahu kalau Ngana masih pakai nama Allah dalam kitab Ngana atau enggak, kita nggak tahu. Iya, jadi gini, itu dari perspektif jika Allah dipahami nama, maka itu jadi salah tentunya. Itu loh, jadi beda perspektif loh, Seth. Kalau Allah itu dipahami dalam perspektif generik, nah itu tidak menjadi problem. Nah, memang kalau kembalikan kata Allah itu kepada orang Islam, apakah itu generic name atau proper name? Coba tanya kepada mereka. Oke. Bagaimana Herdi mengatakan itu gelar? Sedangkan itu jelas namanya. Itu nama, bukan gelar. Wes lah. Saya sedikit aja ya kawan-kawan. Saya tidak mau. Tanya sama dia. Itu nama apa? Sampah kau, ndak ada ilmu kau, Dek. Ingusan tetep layar kau. Siksa kau. Santai lah, Bang Bujang. Bang Bujang. Mau nama. Nggak usah pakai lalu-lalu, kau orang bias pakai lulu pula kau. Aku gas, aku siksa kau. Balogat ya, balogat. Kalau kita bilang iya, lu gua. Kita yang tinggal di Jakarta aja sudah 10 tahun lebih ndak lu gua. Kita bangga dengan bahasa Makassar kita. Boleh. Jangan begitu, sih. Ceo deh. Jangan pakai kau ngana, sip. Anak kecil ya. Jadi gini loh kawan-kawan ya. Jadi saya sebenarnya tidak mau bergelut di hal-hal ini. Kalau menggunakan kata itu, kalau di dalam internal saya menggunakan, tapi kalau di dalam eksternal lalu mau bergelut kata itu, saya tidak mau bergelut. Tapi kalau mau pembuktian boleh. Kata itu sebenarnya ya di dalam Ibrani kan ada juga kata itu, tetapi artinya bukan nama. Ya kan? Apa itu? Contoh kata Allah. Iya, ada. Ada, tapi L-nya satu, lamet doang, nggak ada alef lamet, nggak double L. Ada lametnya dua, Usep. Di Yosua di mana? Coba di mana? Coba ya, saya buka. Itu kalau nggak salah Yosua berapa? Tapi artinya bukan nama, artinya itu pohon. Yosua. Izin ya. Izin Her ya. Pak Dance kalau mau masuk tentang terkait nama Allah tadi silakan Pak Dance. Oke. Terima kasih ya. Boleh Pak Dance ya. Kesempatan yang diberikan kita diskusi saya. Santai ya kawan-kawan ya. Oke. Saya tidak mau itu polemik ya. Iya. Oke. Yosua. Oke, izin saya bicara. Oke. Oh sedikit Pak Dance. Setengah menit. Itu ada di Yosua 24. Yosua 24 ayat 36. Nah itu lametnya double. Itu Yosua 24 ayat 36. Tapi artinya bukan nama, artinya pohon besar diterjemahkan. Nah nanti silakanlah Pak Dance dulu, nanti setelah itu saya. Ayat berapa Erdi? Ayat berapa? 36. 26, sorry. Yosua 24 26. Aduh. Pak Bes, saya sapa tamu dulu ya. Selamat pagi, Pak Yari Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam dulu Bang. Saya Bang Budis TV monitor. Islam apa Kristen? Saya Islam. Oh apa maksudnya? Ini Islam semua. Izin Bang Dance masih hostnya ingin menyapa ini seseorang ini Bang Dance. Nggak ada L-nya 2, Erdi. Waduh. Nggak ada L-nya 2. Izin Bang Bil. Izin Bang Bil. Mohon waktu sebentar. Izin Bang sebentar. Kalau gitu host, izin saya di bawah aja karena saya tertarik tadi mau naik itu, mau menanggapi mau menghajar si Bujang itu aja.
Udah kabur dia, Bang. Udah kabur dia. Iya, iya, Oke, Bang, ya. saya diturunkan aja. Oke. Oke, Bang. Oke. Terima kasih, Bang, atas responnya. Nggak ada ini dalam Yosua 24 ayat 26 Allah L-nya 2. Allah itu L-nya 2 nggak ada. Oke, boleh. Jadi gini, dari dalam penulisan itu lamednya tetap satu, tapi ada dagesnya. Kalau lamed kan sebentar. Bukan. Begini. Tadi kan Ngana bilang, tadi kamu bilang, jadi kamu tuh. Jadi Ngana bilang, baru kata ini. Awas jangan minta ubi. Ngoni dua ini ada Pak Dance itu, Ngoni dua ini. Bukan, Pak Dance bukan orang Manado. Jadi lu bilang tadi, Luji bilang tadi kan ada lamednya 2. Nah, ini kita bukan, cari di sini dalam ada lamednya bacanya. Kayak gini. Nah, kayak gini kan. Ini akar katanya, ya kan? Di dalam masa saya harus kasih itu dibacanya apa itu? Allah atau Ella? Allah. Itu dari strong kan? Iya. Strong yang buat siapa? Bukan tentang strong begini. Loh. Pak, strong itu yang buat orang Kristen. Iya. Strong. Saya ngerti. Begini. Di dalam bahasa Ibrani, jika ada pengulangan aksara, ya itu tidak didabelkan aksaranya, tapi dengan dages. Nah, itu dalam Ibrani modern ya. Itu dengan dages. Itu dibacanya apa coba? Kalau Ngana baca coba. Allah bacanya. Itunya nikutnya apa nikutnya itu? Di bawah alam. Coba dibesarin sedikit. Coba digedein guys. Nikutnya Allah, tapi itu lamednya satu tuh, betul. Allah, tapi lamednya satu. Iya. Dan artinya bukan Tuhan kan itu? Bukan pohon. Nah, sudah. Sedikit. Kalau L-nya digandakan di dalam bahasa Ibrani itu mau tidak mau itu harus dibaca dengan ikut kedua-dua. Dan itu hanya satu yang memiliki vokal, satunya tidak. Itu tidak boleh digandakan 2, harus satu aja, tapi dengan dages. Kayak gitu. Berarti itu tapi artinya bukan Tuhan kan, pohon kan? Tapi tentang sebentar, Bosep. Tentang kata Allah itu sebenarnya adalah ini tentang fonetik masa lampau, kawan-kawan. Fonetik masa lampau, vokal matres leksionis. Jadi kan Elohim itu adalah vokal Ibrani modern yang terdistorsi oleh budaya Kanaan, Elohim. Nah, sebelum Elohim, bacaannya bukan Elohim, Alhim. Alhim bacanya. Kalau menggunakan matres leksionis, ya itu bacaannya bukan Elohim, tapi bagi waktu Jo, Pak Dance, bagi waktu Jo. Boleh. Yo. Nah, saya punya satu buku, ini karya seorang Ahmad Al-Jalad. Jadi dia menyelidiki kata Allah itu kata Allah. Nah, di dalam bahasa Syria artikelnya itu tidak di depan, di belakang. Jadi di belakang ini adalah artikelnya. Iya. Kalau artikelnya dicopot, bacanya jadi Allah. Tapi jadi Syria. Ya, begini Ferdi, masalahnya ini karena kasih tahu itu dan dibaca sebagai Allah juga, artinya kan bukan Tuhan, tapi adalah pohon, karena bilang tadi. Nah, artinya kalau antara Tuhan dengan pohon kan itu hal yang berbeda. Makanya makanya di dalam bahasa Inggris, di Amerika atau di Inggris itu kalau melihat Alkitab orang Indonesia bingung mereka, loh, kok Tuhan kalian Allah gitu. Oke, Bang. Oke, silakan yang lain dulu. Bang Her. Ini kan terkait masalah Allah, nama Tuhan kami. Biarkan Pak Dance dulu bernarasi ya terkait hal tersebut. Boleh ya? Boleh. Ya, silakan Pak Dance. Ya, silakan. Nah, ini ya. Pak Dance. Gini, waktu Yesus itu ada di muka bumi berbahasa Aram ya, Aramaik. Ya, mari kita melihat ya. Bahasa Aram itu ya adalah bahasa umum di zaman ya Perjanjian Lama. Nah, perlu diketahui ya, bahasa Aram dengan bahasa Ibrani ya ini ya satu
Ya, searah maksud saya ibarat seperti bahasa Jerman dan bahasa Belanda. Ya. Nah, mari kita melihat ya, kalau dalam bahasa Ibrani Elohim, di dalam kata Elohim itu ada kata Elah atau El. Dalam bahasa Arab, Allah, di dalam kata Allah itu ada kata Il. Jadi Il dengan Elah, El itu serumpun. Ya. Artinya sama. Sebutan ilahi. Ya, atau boleh juga kita sebutkan nama jabatan. Nah, mari kita melihat. Pada dasarnya orang Yahudi ya menyamakan kata Elohim itu dengan Allah. Ya, ini saudara kita Yosef ini lebih mengerti. Dia itu adalah pakar bahasa Ibrani. Namun ada hal yang saya ingin sampaikan. Ketika Muslim itu menyebutkan Allah, artinya itu ya Sang Pencipta. Penyebutan Sang Pencipta itu ya tidak kesasar. Ketika Muslim menyebutkan Bismillah, ya penyebutannya itu benar, mengarah kepada sesembahannya orang Yahudi. Nah, ada hal yang saya ingin tunjukkan di sini. Sebentar ya, saya mau balikan ini. Nah, ini, waduh, justru. Oke. Nah, di sini ya, saya menunjukkan pada ya Esra pasal 5 nomor 1. Kita langsung saja kepada ya ada hubungan dengan nama Allah. Di sini di Yehuda zaman bahasa Indonesia Bible dalam kitab Esra 5 ayat 1. Nah, kita melihat dalam bahasa Ibraninya dalam nama Allah di sini Besum ya. Coba lihat di sini. Besum Elah. Jadi Besum Elah. Nah, dalam bahasa Indonesia disebutkan dalam nama Allah. Dalam bahasa Arab Bismillah. Ya. Jadi ketika kita sebut Bismillah, nah, ini sama dengan ya Besum. Itulah sebabnya Elah dan Ilah itu adalah ya nama sesembahan. Maksud saya itu ada hubungan dengan sebutan Tuhan itu sendiri. Nah, ketika kita sebut Bismillah atau Allah, ya kita tidak kesasar. Ini merujuk kepada sesembahan yang benar. Nah, gitu. Nah, mari kita melihat ya. Ini mudah-mudahan ya saudara kita, saudara Yosef akan memberikan respon ya. Sebentar, saya mau tunjukkan Keluaran pasal 6 ayatnya yang kedua. Ya, ini Keluaran pasal 6 ayat kedua. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah. Nah, di sini disebut sebagai Allah. El Shaddai. Ya, El Shaddai. Tapi ini ya ini saya hanya mengikuti Bible bahasa Indonesia. Iya. Iya. Nanti Itu sebentar benar itu benar. El Shaddai diterjemahkan sebagai Allah yang Maha Kuasa. Ya, betul. Cara urutannya betul. Tolong ayat baca. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan nama Tuhan ini nama Tuhan besar, diyakini oleh orang Kristen itu adalah Yahweh. Ya. Dengan nama Tuhan aku belum menyatakan diri. Tetapi Allah telah memperkenalkan ya kepada Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Allah. Nah, kalau kita
berbicara Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah ya umat manusia yang ada hubungan dengan keturunan Abraham terus menerus sampai sekarang. Ya, kalau tahu demikian, kenapa di sini Allah belum memperkenalkan kata Yahweh itu, tetapi memperkenalkan kata Allah ini? Gitu. Sedikit saya menambahkan ya. Nih, kalau ada pertanyaan, siapakah pencipta langit dan bumi? Nama sang pencipta langit dan bumi, maka jawabannya adalah Allah. Mari kita melihat ya. Kata generic name ya. Generic name dengan proper name. Kalau proper name adalah nama diri. Generic name nama jabatan. Karena Allah itu adalah sang pencipta langit dan bumi, sekali lagi, karena Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi, maka baik generic name atau proper name itu ya berfungsi. Kita katakan generic name. Nah, ini adalah nama. Generic name diterjemahkan ya nama jabatan. Jabatan itulah nama. Lalu proper name, nama diri, itulah nama. Misalnya ya Presiden Prabowo, ya Prabowo itu proper name, ya Presiden generic name. Walaupun ini adalah kata presiden, tetapi itu suatu nama jabatan. Nah, Allah atau Tuhan sang pencipta langit dan bumi, dua-duanya berfungsi, baik proper name atau generic name. Oke, silakan Billy, mungkin ada yang Anda ingin respon. Ini Billy ini adalah seorang yang ya simpatisan Messianic Judaism. Jadi beliau ini pakar. Dia paham Islam, paham Bible atau Tanakh. Kitab Tanakh. Bukan Messianic ini. Saya salut pada Billy ini. Tobatnya na Osip, karena so di saya justru pada Billy ini. Ngoni air kompor ngoni. Kita mau lapor banyak baru mana ini. Aduh. Nah, ya, jadi ya. Ve'era El Abraham, El Ishak, Ve'el Yakov, Be'el Shaddai, Ushemi Hashem, Lo, apa nih tulisnya? Lo Nodati Lahem. Jadi kepada Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan memperkenalkan diri sebagai El Shaddai, tapi dengan namaku YHWH atau Hashem belum begitu. Jadi di terjemahannya pun sebenarnya ini harusnya jadi bingung ya, terjemahan lain emang nggak ada ujungnya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Oke, ini masih BL Shaddai, masih masuk. Tetapi dengan namaku Tuhan, dengan namaku Tuhan, jadi gelar ini Tuhan ini kan gelar, bukan proper name. Proper name-nya diganti harusnya dengan namaku Allah. Aku belum menyatakan diri, gitu. Ini kebalik-balik nih. Jadi memang Allah itu punya keterbatasan pemahaman bahasa Ibrani untuk memberi paham sesuai dengan teks dan konteks Tanakh gitu. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Harusnya begitu. Tetapi dengan namaku Allah, aku belum menyatakan diri. Harusnya begitu. Gitu. Lanjut. Izin ya, saya tanggapi ya kawan-kawan, boleh ya? Ya, kita kasih besarkan ya. Oke. Jadi dengan, bukan tetapi dengan, di sini menggunakan ushemi, yotefafe lo, no dati lahem. Jadi bukan dengan namaku YHWH, aku belum menyatakan diri, salah. Berarti salah itu ya kalian ya? Salah terjemahannya. Nah, berarti yang salah kitab siapa? Terjemahannya. Terjemahan kitab siapa? Terjemahan kitab siapa yang salah? Bukan itu yang mau saya soroti. Hati-hati kan diserang sama Tritung ngatung ini. Ini ya, no dati ini bentuknya nifal, bukan kal. Nifal itu menerima tindakan. Jadi kalau terjemahannya di dalam terjemahan eti itu nifal. Nifal itu pasif, bukan aktif.
Kalau terjemahan Elahi kan begini bunyinya, bantah karena Tuhan menyatakan namanya YHWH kepada Abraham. Akulah YHWH di Kejadian 8. Nih, Keluaran 6 ayat 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai El Shaddai, menjadi double kan? Sebagai El Shaddai, bentar, sebagai El Shaddai, wow. Dan jadi dia sudah menyatakan dirinya sebagai El Shaddai dan YHWH kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ini aktif. Aku belum menyatakan diri, aktif. Dan di situ bukan aktif, di situ nifal. Nifal itu pasif. Jadi YHWH karena ada kata U di situ toh. Ya, betul itu. Bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Nah itu, aku sudah dikenal itu nifal. Ya betul, memang dari zaman Adam orang sudah tahu bahwa nama Tuhan itu YHWH. Ya, ini nifal bentuknya, bukan kal. Kalau terjemahan Elahi itu bentuknya kal. Aktif, artinya subjek itu melakukan tindakan. Nah di situ subjek menerima tindakan. Jadi terjemahannya harus seperti bentuknya nifal. Jadi bukankah aku sudah dikenal? Kalau aku memperkenalkan itu aktif. Lah, Elahi, kau catat itu ya, kita orang. Ya, kita harus jujur, kalau salah ya betul, salah. makanya teman-teman Kristen jangan ikutin lagi Elahi. Ya, jangan ikutin lagi karena sudah dibuktikan. Benar apa yang dikatakan Herdi, karena kata U itu dan. Jadi Elohim El Shaddai dan dengan namaku YHWH. Tuh, jadi ada dua benar kata, karena El Shaddai itu artinya yang Maha Kuasa, itu adalah gelar nama dari 72 nama-nama Hashem, gelarnya salah satunya El Shaddai. El Shaddai ini adalah gelarnya, tapi proper name-nya ialah YHWH. Jadi benar apa yang dikatakan Herdi. Tapi masalahnya sekarang Herdi, Allah itu ALLAH itu kan Tuhannya orang Islam dalam bahasa Arab. Nah, dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang itu yang diklaim diklaim oleh orang Kristen sebagai Tuhan mereka juga, Allah. Nah, masalahnya orang Islam tidak terima karena ada di dalam di dalam satu buku ya, arkeolog. Jadi ada penjelasan seperti ini. Ancient Nestorian, pengucapan Allah itu adalah pengucapan orang Nestorian. Nah, tadi yang saya bilang, bahasa Syria dan Aramaik itu lain dari bahasa yang pada umumnya. Artikelnya itu di belakang. A yang di belakang ini artikelnya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, artikel itu tidak memungkinkan di belakang kata. Artikelnya di depan. Nah, karena sudah A, jadi artikelnya tidak di bawah, Allah bacanya. Artikelnya dihilangkan jadi Allah. Ini adalah fonetik pengucapan orang Nestorian. Dan itu ada bukunya ini. Kemarin saya diskusi dengan di dalam buku ini, di abad ketiga, orang-orang abad ketiga ya, abad ketiga, nanti saya kasih judulnya. Di abad ketiga, orang-orang Kristen ketika mereka berperang ingin membangkitkan semangat peperangan di abad ketiga itu terjadi, mereka punya seruannya adalah Yalah ibad Allah. Itu terjadi di abad ketiga. Nah, ini bukunya, ini diambil dari sumber Muslim juga, nama bukunya nanti saya kasih lihat. Nah, ini bukunya, Byzantine and the Arabs in the 40th century. Jadi di abad ketiga, orang-orang Kristen itu ketika berperang, mereka punya seruannya itu Yalah ibad Allah. Nah, itu Gimana? jadi, coba ditunjukin itunya, tulisan arkeolognya kan bisa ditampilkan kalau memang ada itu abad. Kalau ini kan baru tidak catatan. semua itu bisa, ya. Tidak Jadi semua harus itu ditunjukin. dibuktikan dalam prasasti. Nah, prasastinya yang penting karena kan pembuktian prasaksi kata ilah itu ada memang di Zabat itu, di Zabat, prasasti Zabat ada, tapi bukan Allah Bukan, tulisannya itu ilah. ilah.
Nah, sekarang yang kita perlukan klaim ngana ini ada nggak prasastinya bisa ditunjukin ke kita? Nggak ada prasastinya, Nah, karena susah. ini sejarah. Karena ini kan tesis, ini sejarah yang ditulis oleh sejarawan. Seorang sejarawan pasti ada lawan sejarawan lainnya yang tidak sependapat dengan apa yang dia susun, itu pasti, Her. Tapi, tapi kalau bukti arkeolog ada tulisannya, kita nggak bisa membantah. Yang paling tua teks Zabat itu nggak menggunakan kata ALLAH atau Allah, tapi ilah. Bu ini mencatat sesuatu yang tidak sesuai atau tidak sesuai faktualnya, artinya kan sudah ada kantornya orang Kristen yang terjadi di abad ketiga. Itu hanyalah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Bisa, tapi nggak pernah ada. Bisa saja begitu, karena kan tidak ada bukti prasasti, Bang Datu. Bu apa nih ya? Bung Kahe, karena lama sekali mau cuma Bung Kahe. Bu Malikim ada Bu, DP prasastinya ada Bu. Coba tolong Anda kasih. Bang Bil, ini Edis ada cari Pak Malikil ini. Tako dia sudah, tako dia. Apa? Jadi politeis dia. Mungkin Pak Dance mau masuk lagi. Gini ya. Pak Dance mungkin mau masuk, Pak Dance mungkin. Semalam Edis dengan rumah parah Edis. Edis dengan rumah semalam parah. Blunder dia tadi malam. Bang Malikil. Bang Malikil, saya mau nanya Bang Malikil. Fokus ya. Saya tidak membantah laki ini. Tetapi kalau saya perhatikan ya, pada Keluaran pasal 6 nomor 2, tetapi kalau dalam bahasa Inggris nomor 3. Nah, coba kita simak baik-baik ini ya. Di sini disebutkan Wera El Abraham El. Ya, aku telah menampakkan diri kepada Abraham. Nah, di sini disebutkan Ishak WL Yakob, kepada Ishak ya dan Yakob. Ya, di sini disebutkan BL Sadai Useni. Yang dinampakkan itu oleh Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Lalu di sini disebutkan ya Yahweh lo. Ya, coba aduh ini dia terhalang. Lo nevedati. Nah, di sini disebutkan Yahweh belum dia perkenalkan. Ini kata lo. Ini di sini ada kata le. Itu, ya. Ya le. Nah, di sini dalam bahasa Inggris not. Iya. Ya. Nah, memang di sini disebutkan lo, tetapi sebetulnya di sini ya kita ikuti sesuai dengan itu. Ada titik di atas L, ada titik di atas, itu baca lo. Jadi di sini memang terjemahannya sudah valid, benar ini terjemahan, bukan salah. Oke, gini pada dengan jelas ya, dengan jelas Allah memperkenalkan dirinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah. Tetapi dengan nama Yahweh belum. Nah, di saat mana dia memperkenalkan kata Yahweh ini? Nah, ini yang perlu kita bahas. Coba saya sebenarnya kalau pada Elai itu bagus, mudah untuk ini Kejadian 15. Kan terjemahan Elai dia belum menyatakan namanya Yahweh kepada Abraham, Ishak dan Yakub toh? Itu kan terjemahan Elai. Nah, bantah dengan Kejadian 15 ayatnya yang ke-7. Lagi firman Yahweh kepada Abraham, akulah Yahweh. Kalau itu memang begitu, tetapi kita lebih khusus pada Keluaran 6 ayat 2. Kalau kita sama kontrakkan dengan beberapa ayat ya sudah nak nyambung ini. Bukan begitu maksud saya. Kan narasi di dalam Keluaran 6 ayat 3 kan bunyinya begini. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku YHWH, aku belum menyatakan diri kepada mereka. Sebentar. Jadi dengan namanya YHWH, kata Elai, belum menyatakan diri kepada mereka. Mereka itu Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, tapi faktanya Tuhan berkata kepada Abraham di Kejadian 15 ayat 7, lagi firman Adonai kepada Abraham, akulah YHWH. Nah ini gimana? Yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri kepadamu menjadi milikmu. Abraham pun menyahut, ya Adonai YHWH.
Dari manakah aku tahu? Abraham kenal kok. Coba anak kasih Jadi lihat aslinya biar pada lihat, biar Oke. jadi enak. Nah, jadi ada apa yang samping-sampingan begitu. Oke, Nah, ini nah, jadi enak. Kejadian 15. Nggak mungkin lah sekelas Nabi Abraham nggak tahu nama YHWH. Iya, nggak masuk akal lah. Kejadian 15 ayat 7. Ya kan? Payomer elau ani yadhefa fi asyir hofstetika, ya kan? Meur kasdim latet leka, ya kan? Betul. Terus haaret sasot laris, ya. Gelap. Waduh. Ini gelap. Udah. Nah, akulah YHWH. Terus yang jawabnya Abraham, mana yang jawabnya Abraham tadi coba? Ayat 8. Adonai yotefafe. Ayat 8. Nah, Abraham Fayomer Adonai Hashem. Nah, benar. Betul. Gak mungkin lah Adam itu, dari Adam semua nabi-nabi nggak tahu proper name-nya YHWH. Iya, jadi gini. Nah, lalu yang dinegasikan itu kata kerja. Nah, kata kerja itu harus ditelusuri bentuknya apa, pasif, aktif, middle atau apa. Nah, itu penting. Nah, di situ kan bentuknya pasif. Nifal, bukan kal. Kalau kal aktif. Aku belum menyatakan diri. Nah, itu kal. Aku belum dikenal. Ya kan? Bukankah mereka sudah mengenal aku? Nah, jadi pasif dan aktif itu penting supaya negasi itu banyak. Ada tidak, ada bukan, bukankah, atau jangan. Itu negasi, jenis-jenis kata negasi semua itu. Iya, oke. Jadi yang kembali lagi ke nama Allah ya. Nah, dulu kita setahu kita sebelum Ngana dapat yang model-model begini, dulu Ngana nggak setuju bahwa Tuhan itu namanya Allah. Waktu kemarin-kemarin. Nah, nggak tahu sekarang Ngana setuju nggak? Gini. Ada, Ngana nama Tuhan itu dalam Alkitab itu jadi Allah. Jadi gini loh, dulu itu saya tidak setuju karena menghormati kawan-kawan muslim. Tapi kan ada pergerakan-pergerakan yang mengajak tidak menggunakan kata itu karena kata itu jahat. Nah, saya tampil bahwa kata itu tidak jahat. Siapa itu yang bilang begitu? Masalah nggak mau cari tahu siapa le? Siapa yang bilang begitu Allah jahat? Kacau sekali. Bukan. Iya. Bukan nama. Kata itu ada beberapa orang Kristen berkata kata itu negatif. Kayak gitu. Siapa bilang? Jangan framing kau. Contoh mercon Yahweisme. Nah, itu. Ini orang-orang ini pura-pura nggak tahu memang. Sabar dulu. Mungkin ini siapa Bang Barkoba mungkin mau masuk, izin Pak Danja sebentar, kasih kesempatan ke Bang Barkoba ya. Barkoba kalau masuk banyak datanya nih. Saya mau tanya sama ini KGK 202 saya bukain buat Anda yang masih KGK 202 ya. KRD diam dulu kemarin kan didebat sama si Edis perihal ini. Soal apa? KGK 202. Iya, ini Katolik yang bawain ya. Bentar. Allah satu-satunya Tuhan. Sini pakai data. Itu tuh isinya. Iya, itu isinya. Biar yang lain baca. Sabar. Oh iya. Bang Anak Melayu, assalamualaikum. Hampir Ngana catat itu dalil itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tritunggal. Iya, dalil buat Tritunggal. Kan mereka tidak satu-satunya. Billy Wannes juga gencar hajar Tritung ya. Ya lanjut. Ini kan. Ini kan narasinya munculnya begini ya Bang Malik. Guru di sini sudah Bililin itu. Ya. Bang Malik ya. Ini kan munculnya tuh. KGK 202, Yesus sendiri menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Nah, ini bagaimana mengatasinya? Ya, dengan kata lain bahwa Yesus bukanlah Allah itu toh. Karena narasinya begitu kan. Benar kan? Nah, betul itu. Sabar. Yesus sendiri menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Berarti Yesus bukan Allah. Iya. Nah.
Oh, benar ini. Berarti nggak bisa jadi Tritunggal. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu 41 ya. 81 bersama-sama sujud kepada Allah yang Iya, hati-hati ngana di Manado orang Katolik mau dolar. Hati-hati ngana heran. Hati-hati ngana bernarasi di Manado ngana ini. Manado Tritung pe kandang. Oh, memang begitu diutus ke tengah-tengah serigala. Buset. Malikil, apakah menurutmu Katolik itu sesat dengan terjemahan gitu? Ya, sangat sesat, bukan hanya sesat. Satu lagi. Ini saya dengar dari Elang yang Katolik. Ketika dibukain KGK 841 kan dia langsung memutar balik. Bagaimana kalau Anda Bang Malikil bukain langsung kayak gini? Ini bagaimana? Iya, saya tahu itu, Pak. Jangan gugup ngana Her, biasa aja, jangan gugup. Udah paling gugup ya. Jangan bikin malu orang Sulawesi Anak ini jangan balik pulang ke rumah ini dorang dola. Iya. Jadi izin nih. Jadi pertanyaan dari si Andre, si Tom bilangnya mau diakui enggak ini Allah ini sebagai Tuhan orang Kristen gitu. Sebenarnya kalau kita mau merekonstruksi sejarah ini, ya endingnya ya ke situ. Jadi fonetik al, sebentar. Fonetik al itu adalah fonetik umum.